Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran adik-adik? Izin menjawab dokter, terdengar dok. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat. Alhamdulillah, negara kita aman ya. Tidak ada kekacauan ya. Kemudian kita juga diberikan oleh Allah waktu luang, nikmat makan tadi yang sudah makan siang, alhamdulillah. Kemudian badan kita sehat, ini kita harus syukuri, dan terutama kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang diberikan oleh Allah hidayah. Nah, ini yang kita harus syukuri dengan sebenar-benarnya. Nah, pada kesempatan siang hari ini ya, kita akan belajar tentang bagaimana hormon itu bisa meregulasi metabolisme tubuh kita ya. Jadi tubuh kita ini karena kita manusia ya, kita ini mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bisa bernafas dengan lega, kita makan sampai kenyang ya. Nah, itu adalah rezeki dari Allah, dan kita mengolah tubuh kita ini ya, oksigen yang kita hirup itu kita olah sampai tingkat seluler, dijadikan penerima elektron terakhir ya pada metabolisme di mitokondria, sehingga kita menghasilkan ATP sebagai sumber energi ya. Kemudian makanan akan dipecah-pecah oleh saluran cerna kita menjadi karbohidrat ya, protein, kemudian lemak. Nah, ini digunakan untuk metabolisme tubuh kita. Karbohidrat itu sumber energi utama, sedangkan lemak itu sumber energi cadangan, dan protein ya, atau asam amino adalah bahan pembentuk tubuh kita. Jadi tubuh kita ini strukturnya dibentuk oleh protein. Nah, semuanya metabolisme itu tentu memerlukan adanya kerjasama yang baik ya antar semua bagian. Jadi semua bagian tubuh itu adalah unit-unit yang saling bekerja sama. Seperti pencernaan ya, dia mengurai bahan makanan menjadi bahan sederhana ya, kemudian hepar dia nanti akan membantu metabolisme ya, kemudian nanti ada hormon yang mengatur kinerja organ ya. Nah, ini diatur dalam suatu pengaturan yang sangat sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu disebut Al-Mudabbir ya, yang mengatur segala urusan sampai metabolisme tubuh kita, kadar glukosa, kemudian pernafasan, respirasi, itu semua Allah yang mengatur. Dari yang kecil sampai yang besar, yang rumit, ya, pergantian malam dan siang, ya, perjalanan matahari, ya, kemudian ya menghidupkan yang hidup dari yang mati, itu Allah semua itu. Makanya hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar, ya. Selain Allah tidak boleh disembah dan tidak boleh diibadahi. Nah, adik-adik sekalian, beberapa hormon utama ini dia meregulasi bagaimana tubuh kita itu bisa metabolisme bahan bakar ya. Nah, jadi untuk secara umum hormon itu dibagi dua golongan besar, yaitu ada hormon anabolik namanya ya. Jadi anabolik ini dia membentuk senyawa-senyawa yang kompleks dari molekul-molekul sederhana ya. Misalkan kita membentuk glikogen dari glukosa, atau membentuk triacylglycerol, kolesterol dari asam lemak, ya, atau membentuk protein itu dari asam amino. Itu namanya anabolik ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan counter regulatory hormone, yaitu yang kebalikannya dengan anabolik. Jadi dia katabolik ya. Itu ada glukagon, epinefrin, glukokortikoid, growth hormone, dan tiroid. Kemudian somatostatin. Nah, yang anabolik hormon yang rombongan besar yang pertama itu adalah insulin. Nah, jadi insulin ini fungsinya adalah untuk meningkatkan uptake glukosa, terutama di sel otot rangka ya. Kemudian di hepar juga dia akan meningkatkan uptake glukosa. Kemudian dia akan meningkatkan penggunaan glukosa di otot ya. Ini insulin ini. Kemudian dia akan meningkatkan sintesis protein. Nah, jadi insulin ini selain dia ada efek
yang efek langsung, dia ada efek yang ini juga ya, efek tidak langsung juga. Jadi meningkatkan sintesis protein. Kemudian menurunkan output glukosa, ya menurunkan ketogenesis, menurunkan gluconeogenesis, menurunkan glycogenolisis, meningkatkan glucogenesis dan protein station lain-lain ya. Ini tergantung organnya. Jadi organ utama yang meregulasi metabolisme ini adalah otot ya. Di sini tempat keluar masuk glukosa yang utama ini otot ya. Kemudian di liver ini pusat dari pengaturan metabolismenya, sedangkan adiposa jaringan lemak bawah kulit ini tempat penyimpanan ya. Nah, sedangkan hormon-hormon yang berlawanan dengan insulin ya sifatnya counter-regulatory, yaitu glukagon, epinefrin dan norepinefrin, glukokortikoid, hormon pertumbuhan, kemudian hormon tiroid dan somatostatin. Nah, ini hormon ini berkebalikan kerjanya dengan insulin. Kalau insulin tadi meningkatkan uptake glukosa, hormon counter-regulatory menurunkan uptake. Kalau tadi di otot ya, insulin meningkatkan untuk penggunaan glukosa, sedangkan yang lain berkebalikan. Ya. Nah, jadi hormon yang mempengaruhi bahan bakar di tubuh kita itu adalah anabolik. Ya, tadi ada dua ya, anabolik yaitu insulin. Nah, insulin ini mempunyai reseptor di hati, ya, kemudian di otot polos, ya, reseptor insulin itu. Nah, insulin ini akan mempromosikan penyimpanan nutrien. Jadi insulin ini dihasilkan oleh tadi sel beta pankreas, ya, sel beta pankreas. Ya, apabila kita makan, kadar glukosa darah kita meningkat, ya, maka glukosa itu akan masuk ke sel beta pankreas melalui glukosa transporter, ya, tapi GLUT1 atau GLUT2 itu. Nah, dengan meningkatnya glukosa tersebut, ya, dia akan meningkatkan produksi insulin. Nah, sehingga glukosa tadi, ya, glukosa tadi dia akan ini, ya, glukosa tadi akan dimasukkan ke dalam sel karena glukosa itu tidak boleh terlalu lama di plasma, ya. Nah, kemudian glukosa ini juga dia akan meningkatkan penyimpanan triacylglycerol jaringan adiposa. Jadi dia memiliki reseptor jaringan adiposa juga, ya. Nah, tetapi dia fungsinya adalah meningkatkan penyimpanan dalam bentuk triacylglycerol, ya. Dan kemudian insulin ini juga menstimulasi sintesis protein di otot. Nah, jadi insulin ini dia akan mengaktifasi proses sintesis protein di dalam otot. Nah, ini adalah hormon-hormon metabolik, ya. Ada yang anabolik, yaitu insulin, ya. Nah, kemudian ada yang counter regulatorinya, yaitu lawan insulin. Kalau insulin tadi sifatnya anabolik, nah kalau yang kebalikan dari insulin namanya counter regulatory hormon. Nah, kalau insulin tadi penyimpanan, ya, menyimpan. Jadi kalau kita habis makan, kita tidak kita lebih kebutuhan kita daripada ini bahan bakar itu akan disimpan, nutrien itu akan disimpan oleh insulin, ya. Nah, tetapi apabila kita dalam keadaan puasa atau tidak makan atau kita ini ya dalam keadaan stres, nah ini yang akan bekerja itu counter regulatory hormon. Jadi akan memobilisasi bahan bakar yang disimpan dalam tubuh kita. Ya, contoh hormonnya itu adalah glukagon, epinefrin, norepinefrin, kortisol, somatostatin, growth hormone. Ya, kemudian hormon tiroid juga. Nah, ini adalah counter regulatory hormone. Jadi dia bukannya menyimpan bahan bakar, tapi dia memobilisasi bahan bakar menggunakan bahan bakar yang tersimpan dalam tubuh kita. Ya, memicu glikogenolisis dan gluconeogenesis. Jadi ini ada dua kelompok hormon, ya. Yang pertama anabolik, menyimpan, ini diperankan oleh insulin. Yang kedua adalah counter regulatory hormon. Dia memobilisasi bahan bakar. Banyak hormon yang terlibat di sini, glukagon, epinefrin, norepinefrin, kortisol, somatostatin, growth hormone, kemudian ada juga thyroid hormone, ya. Nah, kita akan melihat dulu insulin. Jadi insulin tadi dihasilkan oleh sel beta pankreas. Tadi pankreas adalah organ retroperitoneal, ya, retroperitoneal. Dia ada di rongga abdomen. Nah, sel-sel beta pankreas itu dia menghasilkan hormon insulin, ya. Nah, insulin ini dia yang aktif, dia terdiri dari dua rantai A dan rantai B. Nah, rantai A ini mengandung beberapa panjang
peptida, ya, beberapa panjang beberapa asam amino, ya, kemudian rantai B juga. Nah, kemudian dia dihubungkan oleh jembatan sulfida antara asam amino nomor 7 dengan yang di rantai A dan asam amino nomor 7 di rantai B. Kemudian jembatan sulfida yang kedua adalah di A20 dan B19. Nah, kemudian pada rantainya terdapat jembatan sulfida antara A6 dan A11, ya. Nah, insulin ini adik-adik, ya, dia terdapat di semua bagian tubuh kita gennya, ya. Jadi gen insulin itu terdapat di semua sel tubuh kita, ya. Nah, tetapi yang diekspresikan itu hanya berasal dari gen yang terdapat di dalam sel beta pankreas, ya. Nah, ini struktur genetik dari insulin, ya. Jadi insulin ini dia terdapat di dalam kromosom, ya, gennya, ya. Nah, dia panjang gennya ini, ya. Nah, kemudian dari bagian gen insulin itu ada yang dia sebagai ini apa namanya ekson, ada yang intron, ya. Nah, jadi kalau yang ekson itu dia akan dijadikan mRNA, messenger RNA. Sedangkan yang intron itu akan dipotong, ya. Nah, jadi waktu terjadi proses transkripsi disalin dari gen insulin, nah dia akan menjadi suatu bagian yang panjang, ya, mRNA yang belum matang. Nah, kemudian mRNA ini dia akan dilakukan proses splicing, di mana bagian intronnya itu akan dibuang, sedangkan eksonnya itu akan digabungkan, ya. Nah, jadi dia akan menjadi suatu mRNA yang matang, ya. Ya, jadi dia mengandung lebih pendek jadi mRNA daripada hasil transkripsinya. Nah, kemudian mRNA ini akan keluar dari dalam ini inti sel, dia akan masuk ke sitoplasma dan ditangkap oleh ribosom, ya. Nah, dari ribosom mRNA insulin ini akan diterjemahkan atau ditranslasi menjadi sebuah peptida yang namanya proinsulin. Nah, jadi sebuah peptida, ya. Nah, peptida ini kemudian belum matang, yang belum bisa menjadi insulin. Dia ada modifikasi pasca translasi. Nah, ya, dia akan dipotong lagi rantainya. Ya, peptida yang panjang itu bagian L-nya ini akan dipotong. Ya, sehingga dia akan mempunyai 3 rantai ini, peptida, ya. B, C, dan A. Rantai B, rantai C, dan rantai A. Nah, tapi dia ini belum bisa berikatan dengan reseptor insulin di otot rangka ataupun di hepar, ya. Nah, dia belum bekerja sebagai hormon ini, belum aktif. Nah, untuk dia aktif menjadi hormon insulin, maka perlu dilakukan pemotongan lagi di rantai C-nya ini, ya. Sehingga rantai C-nya ini dipotong dan akan menjadi rantai B dan rantai A saja. Nah, kemudian rantai B dan rantai A ini akan digabungkan melalui tadi jembatan sulfida, ya. Di antara itu apa namanya A9 dan A10 tadi, ya. Nah, kemudian A19 dan B19, ya. Nah, jadi dia akan dipotong bagian ini pre-proinsulin, peptida pre-proinsulin, tapi dia belum bisa berikatan dengan reseptornya karena bentuknya belum sesuai, ya. Jadi ikatan antara hormon dan reseptor itu harus sesuai di bentuknya. Maka dilakukan pemotongan di sini, dipotong. Yang rantai C-nya ini tidak dipakai, ya. Jadi yang nanti menjadi insulin yang fungsional, yang dia bisa diikat oleh reseptor insulin adalah yang mengandung rantai A dan rantai B saja, ya. Nah, ini reseptor insulin, ya. Reseptor insulin terutama terdapat di sel otot rangka, ya, sel-sel otot rangka. Jadi otot itu kan ada 3, ada otot rangka, ada otot polos, dan ada otot jantung, ya. Nah, insulin ini dia mempunyai reseptor di otot rangka, dan dia terdapat di membran selnya. Nah, insulin ini merupakan hormon peptida, jadi hormon yang besar, berat molekulnya lebih dari 100.000 Dalton, ya. Kemudian dia merupakan peptida, sehingga dia tidak bisa menembus membran sel. Nah, jadi ya insulin ini bekerjanya dia di permukaan sel. Di permukaan sel tersebut dia mempunyai yang namanya reseptor, ya, reseptor. Nah, ini reseptor insulin. Jadi reseptor insulin ini dia
akan mengikat insulin tersebut, ya. Nah, reseptornya ini kita lihat dia kembar, ya, ada dua, ya. Nah, jadi dua molekul insulin ini, ya, dia akan saling mengikat, ya, dengan dua reseptor. Nah, selanjutnya hasil ikatan dari hormon insulin dengan reseptornya ini, nah, ini akan mengaktifasi enzim tirosin kinase. Nah, jadi reseptor insulin ini dia terikat dengan enzim tirosin kinase yang berada di sitoplasma, ya. Nah, apabila terdapat pengikatan insulin oleh reseptornya, maka ini akan mengaktifasi enzim tirosin kinase ini, ya. Nah, enzim tirosin kinase ini selanjutnya akan menyebabkan terjadinya amplifikasi dari signaling, ya. Jadi amplifikasi, di double-doublekan sinyalnya, ya, oleh tirosin kinase ini. Nah, ya. Nah, ini akan mengaktifasi insulin reseptor substrate, ya, yang akan mengaktifasi berbagai macam enzim yang sifatnya fosforilasi, ya. Jadi fosforilasi itu adalah suatu reaksi yang dia mendonorkan fosfat berenergi tinggi kepada suatu senyawa, ya. Misalkan glukosa. Nah, glukosa ini kalau dia dilakukan fosforilasi, maka dia akan menjadi glukosa 1-fosfat, ya. Nah, glukosa yang bebas itu, ya, dia tidak terfosforilasi. Jadi dia masih bisa keluar masuk membran sel melalui glukosa transporternya, ya. Nah, apabila sudah terfosforilasi, maka glukosa ini akan bermuatan negatif, ya, akan bermuatan negatif sehingga dia tidak bisa mendekati membran sel yang bermuatan negatif, juga akan tolak-menolak, ya. Maka dia akan siap untuk diolah lebih lanjut glukosa yang sudah terfosforilasi. Begitu juga protein sintesis, fat sintesis, sintesis glukosa, dan bisa juga insulin ini mempunyai jalur mitogenik, ya. Nah, jadi insulin ini selain dia mengaktifasi jalur metabolik, yaitu yang berhubungan dengan glukosa, ya, metabolisme glukosa, dia juga mempunyai jalur mitogenik, ya. Nah, dia mempunyai jalur mitogenik, ya. Nah, bagaimana mekanisme kerja insulin, ya? Nah, jadi insulin ini yang dia berikatan dengan reseptornya di permukaan sel, maka insulin ini dia akan mengaktifasi enzim tadi yang namanya ini, ya, tirosin kinase, ya. Nah, tirosin kinase ini selanjutnya dia akan mengaktifasi berbagai macam kompleks enzim yang lainnya, ya. Contohnya IRS4, ya, insulin reseptor 4, IRSS, ya, kemudian protein P85, P1110, ya. Nah, ini dia berhubungan dengan proses metabolik, ya. Nah, setelah terjadi aktivasi dari protein-protein ini, maka dia akan mengaktifasi GLUT4. Jadi GLUT4 ini adalah glukosa transporter 4. Nah, pada saat inaktif, tidak ada insulin yang berhubungan dengan reseptor, GLUT4 ini ada di sitoplasma. Nah, apabila dia sudah teraktivasi melalui serangkaian mekanisme tadi, namanya signaling tadi, ya, maka GLUT4 ini akan teraktivasi dan dia akan bertranslokasi, berpindah ke membran sel. Nah, sehingga apabila GLUT4 ini sudah teraktivasi, dia akan pindah ke membran sel menjadi transporter yang aktif. Nah, transporter inilah yang dapat mengeluarkan atau memasukkan ini, ya, glukosa transporter 4 ini fungsinya untuk memasukkan sel, memasukkan glukosa ke dalam sel. Maka glukosa yang di luar sel itu bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini adalah efek metabolik, ya. Nah, selain itu efek metabolik dari insulin yang lainnya adalah antilipolisis. Dengan adanya ikatan insulin dengan reseptor, dia akan mencegah terjadinya lipolisis, ya. Kemudian akan meningkatkan sintesis glikogen, ya, di hepar terutama, ya. Kemudian akan meningkatkan sintesis protein, ya. Nah, kemudian akan meningkatkan pertumbuhan, ya, pertumbuhan sel. Nah, ini kalau sudah pertumbuhan sel sama ekspresi genetik, ini adalah efek mitogenik dari insulin. Tadi ada dua efek, ya, metabolik dan mitogenik.
Nah, untuk yang mitogenik ini dia berhubungan setelah tadi ya enzim dari insulin ini yaitu tirosin kinase dari reseptor insulin ini teraktivasi, dia akan mengaktifasi kompleks RAS, kemudian akan mengaktifasi MAP kinase dan kaskade yang lain ya. Nah, kemudian dia akan memacu pertumbuhan sel dan ekspresi genetik. Nah, jadi ini efek mitogenik dari insulin. Kalau metaboliknya transport glukosa, antilipolisis, sintesis glikogen. Nah, kalau protein sintesis, pertumbuhan sel dan ekspresi genetik ini adalah efek mitogenik dari insulin. Ya. Nah, makanya insulin ini sangat penting. Ya. Jadi dia selain memasukkan glukosa ke dalam sel, nah dia juga mempunyai efek antilipolisis, ya, sintesis glikogen, nah, dan juga mempunyai efek mitogenik yaitu protein sintesis, pertumbuhan sel dan ekspresi dari gen. Ya. Nah, insulin ini dia ini ya ada reseptornya di 3 organ ini. Ya, jadi yang paling banyak jumlahnya itu ya karena tubuh kita ini penuh dengan otot rangka. Ya, apabila terjadi gangguan pada reseptor insulin di otot rangka, maka ini sangat berimplikasi ya terhadap kadar insulin di dalam darah. Nah, selain punya reseptor di otot rangka, insulin juga punya reseptor di liver dan di jaringan adiposa. Nah, jadi efek dari insulin, ya kerja insulin itu, terutama di otot rangka, adalah dia akan tadi mengaktifasi GLUT4 ya. Jadi GLUT4 yang tadinya inaktif yang masih berada di sitoplasma sel, nah dia dengan adanya pengikatan insulin oleh reseptornya akan mengaktifasi GLUT4 ini sehingga GLUT4 ini akan bertranslokasi pindah ya ke membran sel sehingga bisa menjalankannya sebagai glukosa transporter. Tugasnya memindahkan glukosa dari luar sel ke dalam sel ya. Nah, jadi glukosa yang ada di darah itu akan dimasukkan ke dalam otot. Nah, setelah dia masuk ke dalam otot, ya glukosa tadi bisa disimpan. Kalau tidak perlu, glukosa itu akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, kesalam. Kalau yang ini, kalau dia dibutuhkan glukosa itu untuk metabolisme sebagai bahan bakar utama, maka dia akan dipecah menjadi pirufat, ya. Kemudian pirufat akan menjadi asetil-CoA, masuk ke mitokondria, kemudian dia akan diubah menjadi ATP dan hasil sampingnya menghasilkan CO2. Ya. Kemudian selain glukosa ini dimanfaatkan oleh sel ini, sel otot rangka, ya. Nah, tadi efek lain dari insulin di otot rangka itu adalah dia meningkatkan sintesis protein. Ya, tadi ada efek mitogenik di sini ya. Nah, efek mitogenik dari glukosa ini adalah meningkatkan sintesis protein. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin membangun otot yang kuat ya, nah ini kita perlu makan ya. Makan. Kita akan meningkatkan otot kita itu dengan efek dari mitogenik dari insulin ini. Ya. Nah, jadi insulin ini dia mempunyai efek mitogenik yaitu sintesis protein ya. Nah, kemudian ini juga ya insulin ini juga mempunyai reseptor di hepar ya, tetapi hasilnya dia bukan memasukkan glukosa ke dalam hepar ya. Karena GLUT4 di hepar itu tidak terdapat GLUT4 di hepar. Nah, tetapi hasil pengikatan insulin ini oleh reseptornya di hepar, dia akan meningkatkan sintesis protein, ya. Kemudian juga dia akan meningkatkan pembentukan glikogen, ya. Jadi meningkatkan pembentukan glikogen. Jadi saat kita makan 2 jam setelah makan, itu glikogen itu sedang dibentuk dari glukosa yang banyak dimasukkan ke hepar, ya. Nah, dia akan membentuk glikogen, ya, kemudian akan disimpan sebagai cadangan. Apabila kita tidak makan dalam 4-5 jam, glikogennya ini akan dipecah lagi menjadi glukosa dan kemudian menjadi asam lemak, ya. Nah, kemudian
efek insulin terhadap jaringan adiposa adalah dia meningkatkan lipogenesis tadi, ya. Nah, dia meningkatkan pembentukan cadangan makanan. Jadi asam lemak itu yang ada di plasma itu akan dimasukkan ke jaringan adiposa, ya, melalui kinerja insulin ini. Nah, dia akan meningkatkan pembentukan triasil gliserol, ya. Jadi memacu lipogenesis tadi, ya, atau antilipolisis. Jadi dia akan mencegah terjadinya lipolisis. Jadi lemak itu lebih banyak disimpan. Nah, berbeda dengan yang counterregulatory tadi, ya, fungsinya dia malah lipolisis. Nah, inilah tempat kerja utama insulin, terutama di otot rangka, ya, dia akan menyimpan glukosa menjadi glikogen, kemudian dia akan meningkatkan protein sintesis, di hepar dia akan meningkatkan protein sintesis juga, kemudian meningkatkan penyimpanan glukosa menjadi glikogen juga, ya. Nah, kemudian di jaringan adiposa dia akan meningkatkan penyimpanan lemak, ya. Jadi dia antilipolisis sifatnya. Nah, ini efek fisiologis dari insulin, jadi merangsang penyimpanan glikogen di hati dan otot, ya, kemudian merangsang pembentukan asam lemak dan triacylglycerol serta penyimpanannya di adiposa. Jadi insulin juga mampu meningkatkan pembentukan asam lemak dan triacylglycerol sebagai cadangan makanan, ya, di jaringan adiposa. Kemudian efek psikologi dari insulin ini adalah dia merangsang sintesis lebih dari 50 jenis protein, ya. Jadi ada efek mitogenik tadi, ada efek metabolik, ada mitogenik. Nah, kemudian insulin ini juga berhubungan dengan pertumbuhan organisme. Nah, jadi pertumbuhan itu, ya, ini memerlukan insulin sebagai perangsang atau pemicunya, ya. Kemudian insulin juga punya efek parakrin, yaitu dia kalau insulin ini dihasilkan, maka sel-sel, kan tadi kan di pankreas ada 2 sel, ya. Ada sel alfa, ada sel beta yang menghasilkan hormon, ya. Nah, kalau dia sel beta menghasilkan insulin, ya, efek insulin ini juga bisa bekerja pada sel alfa. Nah, dia akan menekan produksi glukagon pada sel alfa pankreas. Jadi insulin ini punya reseptor juga di ini sel alfa. Nah, dengan adanya insulin yang diproduksi, maka sel alfa itu akan inaktif. Jadi dia tidak memproduksi glukagon secara bersamaan, ya. Nah, itu adalah hormon yang tadi disebut anabolik, ya. Nah, kemudian yang counterregulatory ini adalah lawan dari insulin tadi. Yang pertama adalah glukagon, ya. Glukagon dihasilkan sel alfa pankreas, ya. Jadi dia sama seperti insulin tadi, dia diproduksi dalam bentuk proglukagon. Nah, kemudian proglukagon ini dia akan dipotong lagi peptidanya, dia akan menjadi glukagon yang fungsional. Nah, glukagon ini diproduksi oleh sel alfa tadi di Langerhans di pankreas. Kemudian selain di sel alfa juga ada dihasilkan oleh sel intestinal di sel-sel intestin yang sel L-nya, ya. Nah, kemudian hormon glukagon ini juga mengandung beberapa beberapa kemiripan, ya. Jadi ada glisentin namanya peptida link to glisentin dan glukagon, ya. Ada peptida link to glukagon 1 dan glukagon 2, GLP1 dan GLP2, ya. Nah, kalau tadi insulin tadi ada 2 rantai, rantai A dan rantai B dihubungkan oleh jembatan sulfida. Nah, kalau glukagon ini 1 rantai saja dia bukan 2 rantai seperti insulin, ya. Jadi ini terdiri dari berbagai macam asam amino yang disambung-sambung. Dia ada sisi karboksilnya, ada sisi aminnya. Nah, ini disambung-sambung menjadi suatu peptida oleh ikatan peptida, ya. Ini asam aminonya. Nah, glukagon ini dia akan menstimulasi glukogenolisis. Glukagon ini akan dia disekresikan oleh sel pankreas saat gula darah turun. Ya, kalau kita sudah puasa selama 4 jam atau 5 jam, baru glukosa darah turun. Nah, itu akan disintesis glukagon oleh sel alfa pankreas. Nah, glukagon ini dia akan mengikat reseptornya di hepar, ya, dan di otot, ya. Di hepar dia akan meningkatkan glikogenolisis
Nah, jadi glikogen yang disimpan sebagai cadangan makanan itu akan dipotong-potong, akan diubah menjadi glukosa bebas. Nah, glukosa bebas inilah yang nanti akan diedarkan melalui peredaran darah sehingga kadar glukosa itu akan meningkat, ya. Nah, kadar glukosa itu harus dipertahankan minimal 80 sampai 90 tadi miligram per desiliter. Kalau di bawah 80, ya, otak dia akan kekurangan glukosa. Makanya ya organ yang paling sensitif terhadap kadar glukosa darah itu adalah otak. Kalau dia kurang dari 80, maka otaknya akan shutdown, ya, akan pingsan, ya. Nah, kemudian target utama dari glukagon ini adalah HEFAR atau liver. Ya, tadi dia akan memicu glikogenolisis. Nah, kemudian glukagon ini distimulasi pelepasannya oleh insulin, ya, dari sel beta, ya, pankreas, ya. Jadi pelepasan glukagon ini, ya, kalau kadar insulinnya turun, glukosanya turun, maka dia akan terstimulasi untuk melepaskan glukagon. Nah, kemudian counter regulatory lain adalah somatostatin, yaitu growth hormone atau inhibiting hormone, ya, kemudian juga disebut dengan nama-nama yang lain somatostatin. Nah, somatostatin ini adalah hormon peptida sama tadi. Dia tadi dari beberapa panjang, beberapa ini, ya, dari rantai asam amino. Nah, ini dia berpengaruh terhadap transmisi sinyal saraf dan perkembangan sel tubuh. Jadi somatostatin ini mempunyai reseptor di sel saraf dan sel-sel yang bertumbuh, ya, seperti ujung-ujung tulang, ya. Nah, kemudian bentuk dari somatostatin ini dia mempunyai dua bentuk irisan, yaitu dia disebut preprotein, ya, preprotein, ya, 1 dengan 14 asam amino dan 28 asam amino. Nah, kemudian GHIH ini disekresi oleh beberapa organ, ya, somatostatin ini antara lain lambung, ya, sel delta pankreas, di pankreas juga ada, ya, kemudian sel neuron di hipotalamus, hipokampus, ya. Nah, ini adalah sebagai hormon inhibitor antagonis terhadap growth hormone releasing hormone dalam proses sekresi growth hormone. Nah, somatostatin ini dia dibentuk pertama kali sama seperti insulin tadi, dia ada bentuk prosomatostatin. Jadi dia mengandung 116 asam amino, ya. Nah, kemudian ada dua jenis, ya, ada yang ikatannya di S18 dan 28, ya. Nah, somatostatin ini sekresinya distimulasi oleh metabolisme glukosa, kemudian hormon glukagon, kemudian vasoactive intestine peptide, dan kolesistokinin. Nah, somatostatin ini mempunyai efek, dia akan menekan sekresi dari growth hormone dan thyroid stimulating hormone di hipofisis anterior, ya. Nah, jadi mempunyai reseptor di hipofisis anterior, somatostatin ini dia akan menekan sekresi growth hormone dan thyroid stimulating hormone. Kemudian juga akan menekan sekresi insulin dan glukagon. Ya, ini efek psikologik dari somatostatin. Nah, strukturnya somatostatin ada dua bentuk, ya. Ada yang 14 asam amino, disebut somatostatin 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Nah, dihubungkan oleh jembatan sulfida. Ada juga somatostatin dalam bentuk panjang 28 asam amino. Nah, jadi ada dua bentuk somatostatin tadi, ya, 14 dan 28. Nah, kita lihat di sini mana yang poten, ya. Nah, ini S14 yang somatostatin 14 asam amino itu diproduksi oleh hipotalamus. Kalau yang pendek ini diproduksi oleh hipotalamus, sel gamma, ya, kemudian susunan saraf pusat, kemudian lambung dan duodenum, ya. Nah, S14 ini dia sedang aja kerjanya, nggak terlalu poten, ya. Tetapi yang kuat kerjanya adalah S28 tadi yang panjang, ya. Nah, dia itu lebih poten untuk menghambat sampai 10 kali pelepasan growth hormone dan insulin. Nah, jadi yang besar ini, ya,
Nah, dia sama-sama akan berikatan dengan reseptor somatostatin di hipotalamus. Nah, tetapi untuk yang 28 asam amino ini dia lebih kuat menghambatnya, ya, kerjanya lebih kuat. Nah, somatostatin ini akan menurunkan absorpsi nutrien dari intestin, ya, kemudian memperlambat pengosongan dari lambung, ya. Nah, jadi dia mempunyai reseptor juga di saluran cerna, ya. Jadi dia akan menurunkan absorpsi nutrien, kemudian dia akan memperlambat pengosongan lambung. Kemudian caranya adalah dia akan meningkatkan produksi gastrin dan asam lambung, kemudian menurunkan enzim-enzim pencernaan bikarbonat, dan meningkatkan aliran darah ke daerah pinggang. Ya. Nah, jadi dengan cara ini itu akan memperlambat pengosongan lambung dan akan memperlambat absorpsi dari nutrien. Nah, kemudian counter regulatory hormon lainnya adalah katekolamin. Nah, katekolamin ini adalah suatu kelompok hormon, ya, nama hormonnya bisa epinefrin, norepinefrin atau dopamin. Nah, ini disekresikan oleh sistem adrenal. Nah, ini katekolamin ini adalah hormon yang diproduksi berdasarkan ini ya, adaptasi tubuh terhadap stres. Jadi kalau tubuh kita lagi stres, misalkan olahraga berat, sedang infeksi ya, atau stres mental, fisik ya, terluka, ada perdarahan. Nah, ini akan diproduksi hormon-hormon katekolamin ini, epinefrin, norepinefrin, dopamin ya. Jadi ini bentuk adaptasi terhadap stres, baik yang akut maupun yang kronis. Nah, ini epinefrin ini disimpan di dalam bentuk tersimpan ya. Ini disintesis di medula adrenal. Jadi kelenjar adrenal itu adalah kelenjar kecil yang terdapat di atas ginjal ya, kelenjar adrenal. Kemudian sebagian besar di dalam bentuk epinefrin ya, 80 sampai 85%, lebih sedikit dalam bentuk norepinefrin ya. Nah, kalau norepinefrin itu diproduksi selain di medula adrenal, juga diproduksi di susunan saraf pusat di otak ya, dan di ujung-ujung saraf adrenergik. Nah, kemudian kalau dopamin, nah ini hormon juga, tapi dia berperan sebagai neurotransmitter. Jadi yang menghubungkan komunikasi antara sel saraf satu dengan saraf yang lain, ya, melalui celah sinaps. Dan efek metaboliknya juga kecil, ya. Nah, hormon katekolamin tadi, epinefrin, norepinefrin, nah ini disintesis dari bentuk tirosin, ya. Jadi asam amino tunggal sama seperti hormon tiroid tadi, ya, dibentuk dari asam amino tirosin. Nah, kemudian kalau hormon tiroid tadi kan ditambahkan yodium ya. Nah, ini dia dimodifikasi lagi. Nah, kemudian sekresi dari epinefrin dan norepinefrin dirangsang oleh efek dari lingkungan seperti rasa nyeri, ya, stres ya, nyeri, pendarahan, olahraga berat, atau hipoglikemia atau hipoksia. Nah, ini akan memicu pengeluaran hormon epinefrin ya. Nah, bagaimana cara pelepasan katekolamin tadi? Jadi stres seperti tadi, pendarahan, rasa nyeri, takut ya. Ini akan menyebabkan transmisi atau penyampaian sinyal dari saraf pusat ya. Nah, kemudian saraf pusat ini akan melepaskan asetilkolin ya. Kemudian asetilkolin ini akan membuat depolarisasi dari plasma membran ya. Nah, kemudian ini akan menyebabkan kalsium itu masuk ke intrasel ya, kemudian ini akan menyebabkan terjadinya perubahan potensial. Kalau banyak kalsium masuk, ini akan mempengaruhi keadaan di sitosol dan ini akan menyebabkan sintesis dan pelepasan dari epinefrin dan norepinefrin ya. Epinefrin dan norepinefrin ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal terutama ya. Kemudian norepinefrin itu juga dihasilkan oleh susunan saraf pusat. Nah, kemudian efek dari katekolamin ini dia mempunyai dua reseptor utama, yaitu alfa adrenergic dan beta adrenergic reseptor. Ya. Nah, kemudian aksi dari epinefrin dan norepinefrin ini di liver, dia akan meningkatkan penggunaan bahan bakar
dia meningkatkan penggunaan bahan bakar. Berbeda dengan insulin tadi malah mempromosikan penyimpanan ya. Nah, ini di jaringan adiposa juga dia menyebabkan lipolisis ya. Nah, kemudian kerja hormon epinefrin dan norepinefrin ini berlawanan dengan aksi dari insulin. Nah, jadi menciptakan efek untuk mengimobilisasi dari sel ya, dari bahan bakar. Jadi bahan bakar itu diperlukan banyak, jadi dia harus diimobilisasi, dikeluarkan dari dalam sel untuk kita menghadapi keadaan akut dari stres tadi ya. Jadi orang sakit itu perlu banyak glukosa dari dalam tubuhnya, perlu banyak bahan bakar ya, karena sedang terjadi reaksi inflamasi ya, kemudian reaksi perbaikan sel-sel yang rusak, maka memerlukan banyak tenaga ya, dari bahan bakar yang banyak. Nah, epinefrin terutama di ini sel beta pankreas tadi, epinefrin tadi ya, dia akan menstimulasi pankreas untuk mengeluarkan ini ya, untuk mengeluarkan glukagon. Jadi epinefrin ini mempunyai reseptor di pankreas, dia akan menstimulasi sel alfa pankreas untuk mengeluarkan glukagon, sedangkan sel beta akan ditekan pengeluaran ininya, insulinnya. Nah, jadi dia berkebalikan dengan insulin kerjanya. Untuk di hepar, epinefrin ini dia akan meningkatkan mobilisasi bahan bakar, imobilisasi bahan bakar. Jadi glukosa itu ya, dia akan yang sudah disimpan dalam bentuk glikogen akan dirombak oleh epinefrin. Dia akan meningkatkan glikogenolisis sehingga glukosa itu akan meningkat ya. Karena tadi kan ini kan respon terhadap stres. Nah, respon terhadap stres ini membutuhkan kondisi stres membutuhkan glukosa yang tinggi ya, butuh banyak tenaga. Nah, jadi efek epinefrin ini dia akan meningkatkan produksi glukosa. Nah, sedangkan di otot, epinefrin ini dia akan meningkatkan glikogenolisis. Jadi glikogen dalam otot, cadangan gula dalam otot itu akan diubah menjadi pirufat dan laktat. Ya. Nah, sedangkan di adiposa dia akan membuat proses lipolisis, yaitu dia akan memotong atau dia akan merombak jaringan adiposa. Jadi triacylglycerol itu akan dirombak menjadi asam lemak dan gliserol sehingga bisa digunakan untuk hepar untuk memproduksi glukosa. Nanti glukosanya akan dikeluarkan lagi ya ke dalam peredaran darah. Mungkin ada pertanyaan adik-adik sampai sini? Ada pertanyaan? Miss Rina kenapa nggak pakai ini? Nggak pakai kamera? Cahya silakan. Ya dok, izin bertanya. Tadi saya lihat di hormon somatostatin ya? Ya. Di hormon somatostatin dok. Di situ dia bilang menghambat atau menginhibit hormon glukagon dan insulin. Nah, seandainya glukagon dan insulin ini dihambat, maka bagaimana kondisi glukosa dalam darah, dok? Karena yang ningkatinnya diinhibit, yang nuruninnya juga diinhibit. Ya, jadi dia ini ya, menekan ya sekresi dari insulin dan glukagon. Nah, jadi dia ini efeknya memang anti regulatory ya, jadi dia akan menghambat ini ya, pengeluaran insulin ya, kemudian juga termasuk glukagonnya. Nah, ya. Nah, jadi kalau yang somatostatin ini kita lihat efeknya dia lebih ke ini ke jaringan somatostatin tadi ya. Nah, jadi dia lebih menghambat ke ini, ke ada tadi di sini ya, bentar. Nah, dia menghambat ke ini ya, sekresi growth hormone dan sekresi thyroid stimulating hormone ya.
Jadi dia menghambat pertumbuhan dia sebenarnya. Ya, somatostatin. Somato itu artinya badan ya. Statin itu ya tetap ini stabil. Nah, jadi dia ini adalah hormon yang dia sebagai counter atau yang melawan pertumbuhan ya. Jadi dia akan menekan efek dari growth hormone, kemudian thyroid stimulating hormone juga ditekan. Nah, kemudian dia juga menekan insulin karena insulin ini tadi punya efek meningkatkan pertumbuhan ya. Ada sintesis protein ya. Nah, tetapi juga dia ternyata memang mensupres juga kinerja dari glukagon ya. Nah, seperti itu Cahaya. Jadi ini mempertahankan agar tubuh kita tidak terus bertumbuh ya, somatostatin ini. Nah, kalau tubuh kita terus bertumbuh ya lama-lama makin tinggi kita ya, atau makin ini dia tidak memberi kesempatan tubuh itu untuk melakukan repair ya, atau untuk melakukan perbaikan. Tumbuh terus. Kalau tumbuh terus kan bahaya juga ya. Jadi dia menghambat sekresi dari growth hormone dan TSH. Jadi sel-sel itu nggak terus tumbuh, tapi juga harus dihambat pertumbuhannya. Kalau pertumbuhan berlebih malah bisa membahayakan. Ya, contoh yang sel pertumbuhannya berlebih itu sel kanker, itu pertumbuhannya tidak terkendali. Nah, itu harus dikendalikan. Ya, nah jadi ada sel yang dipaksa mati atau apoptosis, ya seperti jari-jari kita. Itu dulu jari-jari kita ini nggak terpisah seperti ini. Nah, tetapi ada yang dihambat pertumbuhannya, ada yang mengalami apoptosis, maka dia akan membentuk jari-jari kita seperti sekarang, 5 jari kita. Nah, begitu Cahaya, ya. Jadi untuk menghambat pertumbuhan somatostatin ini. Baik, dokter. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Dek. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Jadi hormon-hormon counter-regulatori yang lain, tadi ada somatostatin, katekolamin, epinefrin, dan norepinefrin ya. Nah, kalau dia efek katekolamin ini dia mengimobilisasi dari bahan bakar. Jadi bahan bakar itu dikeluarkan semua ya untuk menghadapi stres. Ini sudah tadi ya. Ini belum, yang tadi baru. Ya, jadi kemudian hormon epinefrin, norepinefrin dia berlawanan dengan insulin aksinya. Kalau insulin tadi dia menyimpan bahan bakar, ini malah imobilisasi bahan bakar ya. Karena efek stres tadi. Dia akan meningkatkan penggunaan jaringan adiposa ya untuk diproduksi menjadi asam lemak dan gliserol ya. Nah, epinefrin dan norepinefrin ini dia secara simultan dia menghambat sekresi dari insulin ya. Nah, jadi membuat agar bahan bakar itu terus bisa digunakan, bukan untuk menyimpan. Jadi ya, berbeda dengan insulin tadi dia tubuh kita itu kelebihan bahan bakar harus disimpan. Nah, tetapi epinefrin dan norepinefrin ini malah dia memicu untuk tidak disimpan. Jadi untuk digunakan secara luas untuk menghadapi stres tadi. Ya. Nah, norepinefrin dan epinefrin ini mempunyai efek jantung dan vaskuler ya. Jadi efeknya terhadap jantung itu meningkatkan aliran darah dan meningkatkan tekanan darah sistemik. Nah, jadi epinefrin dan norepinefrin ini akan meningkatkan aliran darah dan tekanan darah. Nah, kalau katekolamin ini bagaimana metabolismenya? Jadi punya relatif afinitas terhadap alfa dan beta reseptor ya. Nah, setelah dia berikatan reseptor dengan hormonnya dia akan cepat lepas ya. Nah, kemudian durasi dari lama kerjanya itu sangat singkat ya. Nah, bagaimana inaktivasinya? Inaktivasinya itu adalah katekolamin yang bebas itu dia akan direabsorpsi oleh
ujung dari beta adrenergic ya, saraf. Kemudian dia akan bisa digunakan kembali atau disekresikan kembali. Jadi diserap katekolamin ini ya oleh ujung-ujung sel saraf ya. Nah, setelah dia diserap, dia bisa diaminasi untuk membuat monoamin oksidase ya atau MAO ya. Ini neurotransmitter juga, atau dimetilasi menjadi katekol metil transferase ya. Nah, liver dan kidney ya, jadi hepar dan ginjal dapat menyerap katekolamin di dalam darah melalui enzim ya. Kemudian katekolamin bebas juga bisa diaktifkan dalam proses konjugasi di hepar. Jadi di hepar katekolamin ini bisa dilarutkan ya, sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Nah, kemudian hormon-hormon glukokortikoid ini juga sama seperti hormon stres juga ya, tadi dia akan meningkat sekresinya pada saat stres. Nah, ini terutama glukokortikoid ini namanya kortisol. Jadi hidrokortison namanya. Jadi ini dibuat dari kolesterol sebenarnya ya. Nah, kalau kolesterol ini jumlah ininya atom C-nya ini ada 27. Namanya siklopentanoperhidropenantren ya. Nah, ini dibuat dari asetil-CoA dijadikan piren ya, kemudian dia cincin piren itu 6 cincin piren itu akan digabung-gabung, nah, kemudian akan dipotong lagi menjadi kolesterol ya, menjadi 27 atom karbonnya. Nah, glukokortikoid ini disintesis dan disekresikan, dikontrol oleh kaskade sinyal ya. Jadi ada endokrin, kemudian ada saraf ya. Jadi melalui aksis dari cerebrokorteks, hipotalamus, hipofisis dan adenokorteks aksis. Nah, jadi dikontrol melalui sinyal-sinyal ini ya, kaskade ya. Nah, sinyal stres itu kalau kita menghadapi stres misalkan takut ya, atau kelaparan atau rasa nyeri, nah ini akan memacu sintesis monoamin ya di saraf pusat ya. Nah, kemudian ini akan menstimulasi sintesis dari kortikotropin releasing hormone ya, yang ada di hipotalamus. Nah, kemudian dia akan masuk ya ke hipotalamus hipofisis, ke hipofisis dia, maka dia akan melepaskan ACTH, adenocorticotropin releasing hormone ya. Nah, jadi ini keadaan seperti kita kurang tidur ya, atau maksudnya tidur, kemudian paparan dingin, nyeri, emosi, pendarahan, kemudian olahraga, hipoglikemia, infeksi, trauma ya, ini akan merangsang hipotalamus, dia akan menghasilkan asetilkolin dan serotonin. Nah, kemudian asetilkolin dan serotonin ini akan diikat oleh hipofisis ya. Nah, ke hipofisis bagian anterior. Nah, kemudian dia akan menghasilkan ACTH. Nah, ACTH ini mempunyai reseptor di kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini yang akan menghasilkan hormon kortisol. Ya, nah, kortisol ini dia mempunyai efek negatif di hipofisis dan hipotalamus. Nah, kortikotropin releasing hormone ini dia mempunyai reseptor yang spesifik pada hipofisis anterior ya. Nah, jadi dia akan menyebabkan sekresi dari adenocorticotropin ya, ACTH ya. Kemudian ACTH ini mempunyai reseptor di korteks adrenal seperti tadi ya. ACTH mempunyai reseptor di korteks adrenal, kemudian korteks adrenal ini yang akan menghasilkan kortisol ya. Nah, ini bahan bakunya adalah kolesterol, tadi punya 27 atom karbon ya, kolesterol ini. Nah, dia akan diubah menjadi pregnolon, jadi dipotong ini 6 atom karbonnya dipotong, kemudian dia akan diubah menjadi pregnolon, kemudian dari pregnolon ini dia akan ditambahkan gugus ya. Akan ditambahkan gugus
dia akan menjadi progesteron bisa ya, atau menjadi kortisol ya. Nah, dia akan diubah. Kalau kortisol dia ditambahkan gugus karboksil, gugus hidroksil lagi ya di sini ya, di atom karbonnya nomor 11 dan nomor 17. Jadi kortisol. Ya, jadi kolesterol diubah menjadi pregnenolon ya, kemudian diubah menjadi progesteron bisa, dan kortisol juga bisa. Nah, bagaimana efek kortisol? Dia tadi kontra regulatory hormon ya, mempunyai efek dia di hepar, dia akan meningkatkan glikogenolisis ya, jadi dia akan meningkatkan ini produksi glukosa. Itulah sebabnya kalau orang yang mengkonsumsi steroid ya, dia glukosanya akan naik karena dia menyebabkan glikogenolisis ya. Nah, kemudian dia akan meningkatkan lipolisis ya, jadi dia akan meningkatkan penggunaan triacylglycerol untuk diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian di otot dia meningkatkan degradasi protein ya. Kemudian menurunkan protein sintesis dan menurunkan penggunaan glukosa. Jadi ini efek kortisol. Nah, ini tujuannya tadi adalah untuk meningkatkan glukosa darah sebenarnya. Ya, jadi glukosa darah ini dibutuhkan untuk melawan stres ya. Nah, kemudian efek free kortisol dalam darah, dia negatif feedback terhadap CRH dan ACTH ya. Kemudian kortisol juga akan mensupresi dari sekresi CRH dan ACTH. Apabila kortisol menurun, ini akan menurunkan akan menstimulasi sekresi dari CRH dan ACTH ya. Nah, ini adalah beberapa penyakit ya, kondisi patologik akibat gangguan sekresi hormon kortisol. Nah, sekresi hormon kortisol yang berlebihan tadi disekresikan oleh kelenjar adrenal ya. Nah, dapat menyebabkan ini sekresinya berlebih. Nah, karena ini adalah ACTH yang berlebih. Tadi ACTH tadi dihasilkan oleh hipofisis anterior ya. Apabila ACTH-nya berlebih, maka kortisol yang dihasilkan juga akan berlebih. Nah, ada juga ACTH ini dihasilkan berlebih karena ada tumor jinak ya pada tipe hipofisis anteriornya. Nah, tumor ini dia memproduksi ACTH secara otonom. Nah, lama-kelamaan kelebihan kortisol dalam tubuh ini dapat menyebabkan terjadinya Cushing syndrome ya. Jadi kortisol itu terus meningkat ya. Nah, kemudian dia akan mempengaruhi berbagai macam organ dalam tubuh ya. Nah, apa yang terjadi apabila glukokortikoid atau kortisol ini berlebihan? Dia akan menghambat sintesis DNA, RNA, dan protein, dan akan menstimulasi degradasi dari makromolekul. Nah, jadi ini akan menghambat proses ini, proses reproduksi sel, ya. Nah, kemudian dia akan meningkatkan energi, ya, ketersediaan bahan bakar, ya. Nah, ini akan menurunkan absorpsi glukosa, ya, karena dia terjadi lipolisis di adiposa, kemudian ada proteolisis di kulitnya, ya. Jadi protein itu dihancurkan, ya. Nah, kemudian fatty acid release itu akan dioksidasi di liver untuk memproduksi energi. Nah, kemudian mekanisme dari glukokortikoid ini adalah dia juga menyebabkan interaksi yang kompleks ya. Nah, untuk glukokortikoid ini ada yang mau bertanya, Dede, silakan. Hormon kortisol. Jadi ini sifatnya kontrregulatori ya. Dia akan meningkatkan ketersediaan bahan bakar di dalam plasma darah ya. Ini diperlukan tubuh untuk menghadapi stres ya. Ada yang mau bertanya, silakan adik-adik. Ayolah bertanya ya.
posisi kalian ini sangat diidam-idamkan ribuan orang mau masuk FK Unila nih. Ya, Cahaya, silakan. Iya, Dok, mau tanya lagi. Silakan. Dok, steroid yang ini sama nggak, Dok, sama steroid yang dipakai sama orang nge-gym? Ya, jadi steroid ini, ya, kortisol ini, ya bisa kita dapatkan secara alamiah. Jadi kortisol ini akan disekresikan oleh sel-sel di kelenjar adrenal, ya. Nah, bisa juga ini dibuat secara sintetis. Ya, jadi misalkan orang yang sedang mengalami gejala alergi ya atau asma gitu ya. Nah, dia mendapatkan kortikosteroid dari luar. Nah, jadi dia di sini langsung ya. Nah, efeknya tadi dia akan meningkatkan ketersediaan bahan bakar ya. Nah, tetapi apabila berlebih tadi ada efek yang membahayakan juga ya. Dia akan menghambat reproduksi sel. Nah, jadi untuk yang sintesis protein dihambat ya, kemudian dihambat ekspresi genetik. Nah, jadi untuk kortikosteroid ini dia mempunyai efek imunomodulator. Jadi dia akan menurunkan kinerja dari sel-sel imun tubuh kita ya. Nah, kemudian juga kalau berlebihan juga tadi kulit akan menjadi tipis ya karena dia akan meningkatkan degradasi dari keratin ya, kulit akan menjadi tipis ya, daya tahan tubuh menurun ya. Nah, tetapi dia memang memberikan efek seperti ini relief ya, penyembuhan. Jadi dia luka sembuh lebih cepat ya. Nah, tetapi dia mempunyai efek samping kalau berlebihan. Begitu, Cahaya. Kalau petarung-petarung UFC seperti kemarin ini siapa namanya? Usman ya, kalah dia ya. Nah, itu kan bengkak-bengkak tuh badannya tuh ya. Nah, kalau dia pakai steroid itu cepat banget sembuh bengkaknya. Jadi luka-lukanya cepat sembuh ya karena efek kortisol itu tadi meningkatkan bahan bakar. Jadi untuk penyembuhan cepat tubuh kita apabila dikasih steroid ini. Tetapi ini kan tidak alamiah. Makanya FDA itu melarang untuk atlet-atlet nggak boleh dia pakai ini steroid karena itu nggak alami penyembuhannya, pakai obat. Jadi orang menjadi lebih cepat hilang capeknya, ya, memar-memarnya lebih cepat sembuh. Nah itu efek kortisol bagi tubuh kita, ya. Jadi diperlukan dalam jumlah yang terukur sedikit, nah, tetapi kalau berlebihan bisa juga menyebabkan Cushing syndrome tadi, ya. Nah ini kelebihan kortisol dari luar. Jadi Cushing syndrome tadi bisa disebabkan oleh memang yang stimulannya, yang dari hipofisisnya itu ada tumor, bisa juga disebabkan oleh penggunaan steroid dari luar. Begitu, Cahaya? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ada lagi mau tanya, silakan. Oke, selanjutnya adalah growth hormone ya. Jadi growth hormone ini dia adalah hormon yang menstimulasi pertumbuhan. Jadi ini dia didapatkan efeknya dari insulin growth factor ya, insulin like growth factor yang diproduksi oleh sel sebagai respon dari pengikatan growth hormone di reseptor membrannya ya. Nah, jadi pertumbuhan itu dia dimediasi oleh IGF ini. Nah, IGF ini diproduksi akibat dari growth hormone ini dia mengikat reseptornya pada membran sel, terutama di hepar ini. Jadi hepar itu mempunyai reseptor growth hormone, kemudian dia akan menghasilkan insulin like growth factor, ya. Nah, growth hormone ini mempunyai efek langsung terhadap bahan bakar ya, tubuh kita. Jadi growth hormone ini diproduksi oleh hipofisis anterior kira-kira 5-15 mg per hari ya. Kemudian dia water soluble, cepat dia ini ya hancurnya ya. Nah, jadi ini seperti otak ya, otak kita apabila tekanan glukosanya turun ya, kemudian gangguan tidur, stres, latihan ya. Ini akan merangsang sel otak untuk dia hipotalamusnya memproduksi ini growth hormone releasing hormone atau GHRH, growth hormone releasing hormone.
Nah, ini mempunyai reseptor di hipofisis anterior, ya. Nah, kemudian dia akan melepaskan hipofisis anterior melepaskan growth hormone. Dan growth hormone ini punya reseptor di hepar. Nah, selanjutnya hepar ini akan memproduksi insulin-like growth factor 1 atau IGF-1. Nah, inilah yang nanti akan disebar ke seluruh tubuh untuk memicu pertumbuhan. Ya. Nah, growth hormone ini strukturnya seperti ini, ya. Dia ada panjang ya, sama mini yang panjang. Kemudian beberapa faktor yang ini mempengaruhi sekresi growth hormone seperti stimulasi psikologi ya. Jadi glukos yang rendah after meal ya. Jadi kadar gula darah yang rendah ya. Nah, jadi ini tidur yang cukup, stres ya. Nah, ini dapat menstimulasi growth hormone ya. Makanya kalau adik-adik kita atau anak-anak saya ya, kalian belum punya anak kan ya, agar pertumbuhannya dia optimal ya, maka dia harus olahraga ya. Kemudian puasa itu juga bisa menyebabkan stimulasi sekresi dari growth hormone. Kemudian tidurnya harus cukup ya. Kemudian harus dimarahin juga dikit-dikit anak-anak ABG itu. Jangan anak ABG dimanja terus ya. Kalau dia dimarahin dikit kan agak stres tuh. Nah, itu akan menstimulasi pertumbuhan dia ya, fisiknya, mentalnya. Jadi anak itu ya memang harus diarahkan ya. Nah, jadi kita ajarin, kadang-kadang dimarahin juga kalau salah ya. Nah, yang menekan pertumbuhan growth hormone itu adalah glukosa darah tinggi setelah makan. Jadi makan manis ya. Kemudian makan makanan yang berlemak, nah, itu malah akan menghambat pertumbuhan. Nah, jadi untuk adik-adik kalian jangan banyak makan gorengan ya. Makan manis, permen ya, atau minum minuman manis itu malah akan menghambat pertumbuhan. Nah, kemudian secara obat-obatan ya yang menghambat growth hormone ini sekresinya adalah estrogen, GRH ya, dopamin, serotonin dan infus dari kalium ya. Nah, kemudian yang menstimulasinya ini, yang menghambatnya somatostatin tadi yang dihasilkan oleh hepar juga ya, progesteron, beta adrenergic, dopamin. Nah, kemudian patologik ya yang dia akan menstimulasi adalah keadaan lapar ya. Jadi bagus juga lapar itu sebenarnya. Jadi lapar itu akan memicu pertumbuhan kita ya. Jadi jangan terlalu kenyang gitu ya makannya ya. Kemudian anoreksia nervosa, akromegali, kronik dan hipoglikemia. Nah, jadi puasa itu bagus untuk pertumbuhan. Ya, kadang-kadang adik-adik kita juga harus di ini ya, dilatih untuk puasa. Nah, sedangkan yang menekan sekresi dari growth hormone ini adalah obesitas. Jadi anak-anak obesitas itu dia pertumbuhannya nggak maksimal. Jadi nggak boleh obesitas pada usia muda itu nggak bagus. Ya. Kemudian hipotiroidism dan hipertiroidism juga bisa mensupres dari growth hormone. Ya. Nah, ini efek anabolik dari growth hormone tadi dihasilkan oleh hipofisis anterior, ya. Nah, dia akan menghasilkan growth hormone. Nah, growth hormone ini ke liver terutama ya, dia akan menghasilkan insulin like growth factor 1 yang akan meningkatkan gluconeogenesis, sintesis glikogen. Kemudian growth hormone ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tulang ya. Jadi tulang akan memanjang ya. Kemudian growth hormone ini dia akan menyebabkan lipolisis di jaringan adiposa. Ya. Nah, kemudian growth hormone ini akan meningkatkan massa otot. Jadi protein-protein otot itu akan akan ditingkatkan massa ototnya. Nah, ini adalah tadi ya produksi dan donasi insulin-like growth factor atau IGF atau somatomedins ya. Nah, tadi insulin growth tadi ya di sini hipotalamus melepaskan growth hormone racing hormone ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan growth hormone ya. Growth hormone ini punya reseptor di liver, di hati ya. Nah, ikatan reseptor growth hormone dengan hepar ini akan menyebabkan sintesis dari insulin like growth factor. Nah, insulin like growth factor ini dia akan dilepaskan oleh hepar. Ya, dia akan memacu pertumbuhan, kemudian memacu perkembangan tulang, gigi ya. Nah, inilah dia akan memacu growth hormone ini akan meningkatkan sekresi dari insulin like growth factor.
Nah, sekresinya distimulasi oleh GHRH, ya, jadi GHRH, growth hormone, releasing hormone ini tadi ini ya, distimulasi oleh stres, ya, oleh makan yang cukup, ya, oleh kadar gula yang rendah di otak. Nah, ini akan menyebabkan stimulasi dari sekresi GHRH. Kemudian GHRH ini akan menstimulasi hipofisis anterior mengeluarkan growth hormone, ya. Nah, hiperglikemia jadi selalu gula darahnya tinggi, ya, ini akan mensupresi growth hormone. Dan hipoglikemia itu akan meningkatkan growth hormone. Nah, jadi ini untuk memacu pertumbuhan, ya. Ini jadi lingkungan yang sehat untuk anak-anak itu, ya, yang tenang, ya. Kemudian arahan, stimulasi itu akan membantu pertumbuhan mereka. Ya, jadi kalau lingkungannya salah, ya, dia stres, ya, itu akan atau dia lingkungannya nggak baik, itu akan menghambat pertumbuhan malah, ya. Kemudian ritme tidur, ya, ritme tidur ini sangat mempengaruhi sekresi dari growth hormone. Jadi anak-anak yang pubertas itu tidurnya harus cukup, ya, jangan kurang dari 2 jam setiap hari. Jadi kalau bergadang, main game malam-malam itu menghambat pertumbuhan, ya. Kemudian kadar gula darah yang rendah, ya, puasa, dilatih lapar, ya, itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan. Nah, nanti hipotalamus ini akan menghasilkan growth hormone, releasing hormone, kemudian akan diikat oleh reseptornya di hipofisis anterior. Hipofisis anterior akan mensekresikan growth hormone ke hepar, ya, dan jaringan lainnya. Dan insulin-like growth factor inilah yang dia akan memicu pertumbuhan, ya. Sampai sini ada yang mau tanya, adik-adik, silakan. Jadi growth hormone ini di otot dia akan meningkatkan massa otot, ya. Di liver dia akan meningkatkan ini, ya, pembentukan asetil-CoA. Ada yang mau tanya, adik-adik? Kalau tidak ada, sedikit lagi ini tentang tiroid hormon. Jadi tiroid hormon itu sudah kita bahas tadi sedikit, ya. Jadi ini dibuat dari asam amino tirosin yang ditambahkan dengan 1 molekul iodin, ya. Nah, kemudian kalau dia 2 molekul tirosin ditambahkan iodin, kalau iodinnya 3 jadi T3, kalau iodinnya 4 jadi T4, ya. Nah, struktur T3 T4 sudah kita tahu tadi, ya. 2 asam amino tirosin digabungkan, kalau iodinnya ada 4 disebut dengan T4, kalau iodinnya 3 disebut dengan T3. Nah, ini yang bentuk digabungnya, ya. Nah, sintesisnya bagaimana? Sintesisnya ini terjadi tadi di ini, ya, di sel folikular dari sel-sel kelenjar tiroid, sel folikularnya, ya. Nah, jadi ini di dalam sel folikular itu terdapat pompa iodin, dia akan memasukkan iodium, ya, ke dalam sel folikular. Nah, kemudian ini terjadi pembentukan ini, ya, tirosin globulin ini, ya, bentukan ininya, bahannya, ya. Nah, kemudian ini dia akan mengikat asam amino tirosin, ya. Protein yang dihasilkan oleh sel itu akan mengikat asam amino tirosin. Nah, kemudian asam amino tirosin itu akan digabungkan, ya, dengan iodium, disebut dengan iodinasi, ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan diidiotirosin, ya. Nah, kemudian digabung diidiotirosin dengan ini dua akan menghasilkan T4 apabila tirosinnya 3, iodiumnya 3 akan menjadi T3, ya. Nah, kemudian dia akan diserap dalam bentuk ini, ya, bentuk folikel, ya, kemudian folikelnya akan didigesti oleh lisosom dan kemudian akan dilepaskan hormonnya T3 dan T4, ya. Ini di kelenjar folikular dari kelenjar tiroid. Nah, tiroid hormon ini
dia berikatan dengan albumin ya. Jadi dia dibawa ke seluruh tubuh berikatan dengan prealbumin. Nah, kemudian ini ditransport ke seluruh tubuh ya untuk menjaga metabolisme tubuh kita ya. Nah, jadi ke semua sel dalam tubuh ini punya targetnya ya. Nah, kemudian ini didegradasi, dihancurkan liver, kidney dan otot ya. Nah, ini kontrol balik tadi ya, umpan T3 T4 ini. Jadi dari hipotalamus ini akan mengeluarkan thyroid releasing hormone ya, kemudian thyroid releasing hormone ini akan mempengaruhi pubis anterior mengeluarkan thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone ini akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan T3 dan T4 ya. Nah, 3 dan T4 inilah yang akan dia dibawa ke seluruh jaringan tubuh di hepat dan jaringan-jaringan seluler lainnya ya. Nah, efek tiroid dia di liver dia akan meningkatkan ini ya, metabolisme karbohidrat dan lemak, meningkatkan glikolisis, kemudian menghasilkan garam empedu ya, kemudian akan meningkatkan gluconeogenesis. Di adiposa dia akan meningkatkan ketersediaan glukosa dari adiposa ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya adik-adik, silakan. Jadi intinya ada dua jenis hormon. Yang pertama hormon yang bersifat anabolik itu insulin ya. Dia akan menyimpan cadangan makanan kita dalam tubuh ya. Nah, sedangkan yang counter regulatory malah dia mempromosikan imobilisasi dari dari bahan bakar. Jadi bahan bakar itu disediakan lebih banyak di tubuh kita untuk pertumbuhan ya, untuk stres dan lain-lain. Ada yang mau tanya adik-adik? Cynthia, ada yang mau tanya? Kamu bingung atau gimana, Cynthia? Cukup, dokter. Apa? Kok hilang, Cynthia? Cukup, dokter. Cukup. Coba kamu ceritakan apa yang kamu dapat dari kuliah ini. Kan tadi tuh hormonnya ada 2, insulin, itu dia kayak meningkatkan aktin glukosa, meningkatkan sintesis protein. Terus lawan dari insulin itu tuh ada namanya counterregulatory, itu tuh dia kayak memobilisasi bahan bakar. Terus counterregulatory itu tuh ada macam-macam. Yang pertama itu ada yang namanya somatostatin, terus ada katekolamin, terus ada glucocorticoid. Terus? Gitu, dokter. Begitu saja? Masih ada yang bingung nggak kamu, Cynthia? Cukup, Cynthia? Atau bingung? Sampai saat ini belum ada pertanyaan, dokter. Belum ada pertanyaan. Oke. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi sampai di sini adik-adik ya. Waktunya juga sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat kuliahnya. Ya, pesan saya ya semangat lah. Waktu masih muda ini kita harus bersemangat belajar dan kita disediakan waktu yang sama setiap hari 24 jam. Manfaatkan waktunya. Jangan kita menumpuk-numpuk
learning objektif nanti pas waktu ujian sudah tidak terasa atau mau minggu ujian ya. Kemarin saya menguji OSCE, banyak yang nggak saya luluskan kemarin karena mereka nggak bisa. Ya, jadi memang untuk jadi dokter ini sulit dan memang butuh kerja keras ya. Nah, dokter ini profesi yang sangat mulia ya. Banyak ribuan orang mau jadi dokter ini. Bahkan nggak sanggup dia otaknya nyogok mau jadi dokter ini ya, biar bisa masuk. Nah, ini kalian yang sudah masuk ke sini harus bersyukur. Harus benar-benar memanfaatkan. Jangan sampai ya tidak bersungguh-sungguh belajarnya. Karena yang berdoa mau menggantikan kalian, posisi kalian jadi master kedokteran itu ribuan orang. Ya, kasihan ada yang nggak mampu otaknya, ada yang nggak mampu biayanya. Nah, kalian sudah Allah titipkan di sini di tempat yang baik, ya. Makanya harus memanfaatkan hal tersebut. Ya, jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian harus belajar banyak, ya, sehingga nanti kalian akan menjadi seorang dokter yang kompeten. Ya, nanti kita bisa menolong orang, ya, kemudian bisa berkarir yang cemerlang. Ini dimulai dari belajarnya ini, ya. Jadi tolong belajarnya ditingkatkan lagi. Belajar untuk mahasiswa ini berbeda dengan waktu SMA. Kalau SMA dulu belajar masih disuapin gurunya. Nah, sekarang harus belajar mandiri, belajar cara orang dewasa. Kita belajar punya gaya sendiri, ya. Nah, kemudian kita belajar karena kita tahu bahwa itu berguna untuk kita mencapai kompetensi kita, ya. Nah, jadi itu pesan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.